warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Maria Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rahmi Rembayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar menurut teori cybernetics. Pengertian belajar menurut teori cybernetics. Teori cybernetics sudah banyak digunakan di Indonesia, misalnya virtual learning, e-learning, dan yang lainnya. Menurut teori cybernetics, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori cybernetics, namun yang lebih utama lagi adalah sistem informasi yang akan dipelajari oleh siswa tersebut. Teori cybernetics merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Dengan kata lain, sistem informasi memegang peranan penting dalam memudahkan pembelajaran materi yang akan disajikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu aliran-aliran teori sibernetik. Nah, menurut Skerans itu ada 4 prinsip kunci sibernetik. Nah, pertama itu sistem harus mempunyai kapasitas untuk merasakan, memonitor, dan meneliti aspek signifikan dari lingkungan mereka. Nah, yang kedua itu mereka harus mampu menghubungkan informasi dengan norma yang berlaku yang memandu perilaku sistem. Dan yang ketiga itu sistem harus mampu mendeteksi penyimpangan yang signifikan dari norma-norma. Yang terakhir, keempat, mereka harus mampu memulai tindakan korektif ketika ketidaksesuaian terdeteksi. Nah, orientasi ini lebih mendekati gagasan tentang responsivitas terhadap batasan lingkungan. Nah, dibanding terhadap efektivitas dalam pengertian produktivitas dan pencapaian tujuan. Dalam bentuknya yang lebih praktis, yaitu teori sibernetik ini telah dikembangkan oleh Landa, Pass and Scott, dan pendekatan-pendekatan lain yang berorientasi pada pengelolaan informasi. Nah, yang pertama itu teori belajar menurut Landa. Menurut Landa ini ada 2 macam proses berpikir. Nah, yang pertama itu proses berpikir algoritmik, dan yang kedua itu cara berpikir heuristik. Kalau proses berpikir algoritmik ini yaitu proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Nah, contohnya yaitu kegiatan menelepon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Nah, dan yang kedua, cara berpikir heuristik. Nah, cara berpikir heuristik ini yaitu cara berpikir divergen menuju beberapa target tujuan sekaligus. Nah, memahami suatu konsep yang mengandung arti dan penafsiran biasanya menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Nah, contohnya yaitu operasi pemilihan atribut geometri, penemuan cara-cara pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menurut Pass dan Scott. Nah, menurut Pass dan Scott ini ada 2 cara pemikiran, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir holis atau menyeluruh. Nah, pendekatan serialis ini yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik, sedangkan cara berpikir menyeluruh atau holis ini adalah cara berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Siswa tipe holis ini cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke yang lebih khusus.
Nah, sedangkan siswa tipe serialis ini cenderung berpikir secara algoritmik. Teori sibernetik ini sebagai teori belajar bit kritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sedangkan bagaimana proses belajarnya itu berlangsung dalam diri individu, sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolahan informasi, pemikir, dan pencipta. Nah, sehingga diasumsikan manusia mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Dampak pengiring kegiatan pembelajaran teori Patz dan Scott ini sebagai berikut. Yang pertama itu sikap positif. Nah, guru yang menguasai teori ini tidak semata-mata menilai hasil akhir, melainkan proses berpikir siswa sehingga akan membuat siswa lebih dihargai. Nah, hal ini juga akan merubah pemikiran mereka bahwa materi itu sulit menjadi materi yang mengasyikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam implementasinya, teori sibernetik ini telah dikembangkan oleh beberapa tokoh. Di antaranya adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Gagnon Berlin, Bieler, Snowman, Beine, dan Tennyson. Teori pemrosesan informasi ini umumnya berpijak pada 3 asumsi. Yang pertama, bahwa antara stimulus dan respon terdapat suatu seri tahapan pemrosesan informasi, di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Nah, selanjutnya, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. Yang ketiga, salah satu dari tahapan tadi mempunyai kapasitas yang terbatas. Dari 3 asumsi tersebut, maka dikembangkan teori komponen. Jadi, komponen-komponen pemrosesan informasi dipilih berdasarkan fungsi, kapasitas untuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Dan ketiga komponen tersebut adalah yang pertama yaitu sensory receptor atau SR. Sensory receptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya, bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tadi mudah terganggu atau berganti. Nah, yang kedua yaitu working memory atau WM. Working memory diasumsikan mampu mengangkat informasi yang diberikan perhatian oleh individu. Karakteristik WM memiliki kapasitas terbatas atau informasinya hanya mampu bertahan kurang dari 15 detik tanpa pengulangan. Dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Artinya, agar informasi dapat bertahan dalam WM, upayakan jumlah informasi tidak melebihi kapasitas di samping melakukan pengulangan. Yang ketiga yaitu long-term memory. Dalam long-term memory diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Yang ketiga, sekali informasi disimpan dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Proses pengolahan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyediaan informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi storage, dan diakhiri dengan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah disimpan dalam ingatan atau retrieval. Tahapan dalam peristiwa pembelajaran sebagai cara-cara eksternal yang berpotensi mendukung proses-proses internal dalam kegiatan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, merangsang ingatan pada prasyarat belajar. Yang keempat, menyajikan bahan rangsangan. Yang kelima, memberikan bimbingan belajar. Yang keenam, mendorong untuk kerja. Yang ketujuh, memberikan balikan informatif. Yang kedelapan, menilai untuk kerja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan retensi dan ahli belajar. Itulah tadi implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran.
Menurut Nur Wahid, kelebihan strategi pembelajaran yang berpijak pada teori sibernetik ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar cepat disajikan dengan lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada kegiatan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya proses transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja. Selain adanya keunggulan, ada pula kelemahan. Nah, di mana menurut Nur Wahid, kelemahan dari teori sibernetik ini adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang berlangsung, tetapi tidak menekankan pada proses pembelajaran, sehingga teori sibernetik ini dikritik oleh beberapa orang dan beberapa ahli karena tidak menerapkan proses berlangsungnya pembelajaran, karena dapat menyebabkan peserta didik tidak efektif dalam mengimplementasikannya. Teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Pada akhirnya, masing-masing aliran dan teori tentang pembelajaran mempunyai keunggulan dan kelemahannya tersendiri.